Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Mila. Saya dari Bimba Taman Asri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan video pertama mengenai program kebimbaan. Pertanyaan pertama, jelaskan konsep filosofi kata bimba yang Anda pahami. Yang saya telah pahami, bimba mempunyai arti bimbingan minat baca dan belajar anak. Nah, sesuai dengan namanya, bimba itu jelas bukan les atau kursus membaca, tetapi suatu program bimbingan minat baca dan minat belajar anak. Berdasarkan kata bimba, lahir dari pemikiran atau tujuan hidup manusia, yaitu bahagia dan selamat. Pertanyaan kedua, jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dan bimba. Jelas saja, kebahagiaan itu bukan dari sebuah apa yang kita miliki, seperti harta maupun tahta, tetapi kebahagiaan sejati itu timbul dari hati yang merasakan senang, nyaman, tentram, dan damai. Hubungan tujuan utama hidup manusia dengan bimba itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu bahagia dan selamat. Ketiga, jelaskan konsep bermain, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Setelah saya bergabung bersama bimba dan bermain permainan mengenalkan huruf dan angka dengan cara menyenangkan, itu adalah sebuah konsep bermain sambil belajar. Setelah kita melakukan itu dengan niat yang ikhlas, anak mengulangi pelajaran dan terlihat senang, itu adalah yang disebut berbuat baik. 4. Sudahkah Anda menerapkan konsep bermain, berbuat baik, dan belajar? Berikan masing-masing contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja sudah, contohnya memasak. Konsep bermainnya, saya dan ibu saya memainkan alat dapur dan mengubah suasana menjadi menyenangkan dengan cara bercerita. Berbuat baiknya, saya membantu ibu. Dan belajarnya, tentu saja saya belajar memasak dengan baik. 5. Apa 7 tahapan belajar? Bagaimana hubungan di setiap tahapan yang ada di dalam 7 tahapan belajar? 7 tahapannya yaitu 1. Tahu, 2. Paham, 3. Aplikasi, 4. Analisa, 5. Sintesa, 6. Evaluasi, dan 7. Sosialisasi. 7 tahapan belajar ini saling berhubungan agar proses membimbakan itu tercapai. Keenam, jelaskan konsep paradigma bimba yang Anda pahami. Proses bimbingan minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dasar dalam mendidik anak yang sepenuhnya menyenangkan atau disebut dengan fun learning. 7. Sudahkah Anda menerapkan paradigma bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkretnya. Sudah, seperti saya belajar mengetahui karakter anak, mengetahui kesukaan anak, dan mengetahui sifat anak. 8. Jelaskan apa saja perbedaan membimbakan dan mengajar membaca. Membimbakan itu fokus dengan kata minatnya, jadi prosesnya akan secara bertahap, sedangkan mengajar itu fokus dengan nilai yang harus dicapai. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab di pertanyaan video pertama ini. Jika ada salah dan kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bimba, tetap semangat dan terus belajar.